Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7 oleh saya Ahmad Fauzi SPD. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari berkaitan dengan materi Sejarah Kebudayaan Islam, yaitu bab 2, yaitu berkaitan dengan materi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Nah, pada kesempatan hari ini anak-anakku, bahwa hari ini kita akan melaksanakan materi bab 2, yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW ketika periode di Madinah. Adapun peta konsep yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama adalah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, juga pola dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah, juga peperangan Ghazawat Rasulullah SAW periode Madinah, juga usaha-usaha Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat Madinah melalui kegiatan ekonomi dan juga perdagangan, meneladani semangat perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya di Madinah. Dan yang terakhir adalah pelajaran yang dapat diambil dari usaha-usaha Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat di Madinah. Adapun peta konsep ini yang kita akan bahas adalah berkaitan dengan dakwah-dakwahnya Rasulullah SAW di Madinah. Pada pola dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah diawali dari ketika perjalanan dakwah Rasulullah ke Madinah, diawali dari tahun ke-11 kenabian Nabi Muhammad SAW bertemu 6 penduduk Madinah yang pada saat itu yang akhirnya mereka masuk Islam. Di tahun berikutnya Nabi Muhammad SAW menemui 5 orang penduduk Madinah yang datang ke Makkah, lalu mereka membaiat dan juga melaksanakan ajaran Islam. Selanjutnya pada tahun ke-13 kenabian Nabi Muhammad SAW bertemu 75 orang dari Madinah yang juga ingin masuk Islam dan juga dibaiat oleh Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini dinamai Baiat Syaniyah atau Baiat Al-Kubro. Selanjutnya kelompok-kelompok yang sudah dibaiat Nabi menyebarkan ajaran Islam ke Madinah, karena itu bentuk dari dakwah Rasulullah dan juga orang-orang Madinah pada saat itu. Adapun pada saat itu ketika Rasulullah berdakwah dan membaiat orang-orang Madinah, kaum kafir Quraisy mengetahui dukungan yang datang dari penduduk Madinah. Adapun kaum Quraisy banyak melakukan intimidasi dan juga penganiayaan. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Ali masih berada di Makkah untuk melindungi keluarga dan umat Islam lainnya. Setelah menerima wahyu untuk hijrah, Nabi Muhammad melakukan hijrah bersama Abu Bakar ditemani seseorang penunjuk jalan. Nabi hijrah setelah selamat dari kepungan kaum kafir Quraisy yang akan membunuhnya. Pola dakwah Nabi Muhammad berbeda dengan di Makkah. Di Madinah, Nabi Muhammad menerapkan pola dakwah bilhal, berdakwah dengan tindakan, dan juga kaum muslimin lebih mudah mengetahui dan mengikuti hal ihwal yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Adapun pola dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah, langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwah di Madinah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membangun masjid. Kenapa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang pertama adalah membangun masjid? Karena masjid dibangun di atas tanah milik Suhail bin Sahal bin Nafi bin Umar bin Sya'labah. Masjid selain tempat ibadah juga digunakan untuk musyawarah, talabul ilmi atau menuntut ilmu, menghimpun kekuatan dalam menghadapi musuh, mengatur siasat perang, dan juga yang lain sebagainya. Masjid menjadi markas umat Islam di Madinah dan juga penyebaran dakwah. Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwah di Madinah adalah yang pertama, menjalin persaudaraan. Ini untuk strategi dakwah dalam menjalin persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor itu bertujuan agar mereka mampu bekerja sama dalam hal di bidang dakwah.
Yang pertama adalah memperkuat Islam. Nabi Muhammad SAW mensaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Kaum Ansor adalah kaum orang-orang Madinah, dan juga kaum Muhajirin adalah orang-orang yang dari Makkah yang hijrah ke Madinah. Nabi mengumpulkan mereka dan menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membina persaudaraan dalam agama. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, Abu Bakar As-Siddiq dengan Harijah bin Zaid, dan juga Umar bin Khattab dengan Utsman bin Malik, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, dan lain sebagainya. Jalinan persaudaraan ini bertujuan agar Islam semakin kuat, terjalin sikap saling menolong antara kaum Muhajirin dan Ansor, kaum Aus dan juga Khazraj. Langkah-langkah strategis yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwah di Madinah juga adalah menggalang kerukunan. Tujuan menggalang kerukunan antara suku dan agama yang ada di Madinah, Yasrib, supaya tercipta perdamaian dan juga keamanan. Di Madinah terdapat kaum Yahudi yang terdiri dari 3 suku besar, yaitu Quraiza, Nadir, dan Bainuka. Terdapat pula kaum Nasrani dan kaum musyrik. Nabi Muhammad SAW merancang dan merumuskan peraturan yang memberikan asas keamanan, perlindungan, kenyamanan, dan toleransi dalam beragama di penduduk Madinah. Rumusan dan peraturan tersebut dikenal dengan istilah Piagam Madinah. Langkah yang selanjutnya adalah membangun pasar. Ini adalah bertujuan untuk satu, Nabi Muhammad SAW meyakini bahwa kegiatan ekonomi merupakan pilar penting dalam kehidupan masyarakat. Orang-orang Yahudi yang pandai dan juga lihai dalam bidang ekonomi, tetapi mereka seringkali curang dalam berbisnis dan berniaga. Nabi Muhammad SAW membangun pasar yang baru, bukan hanya lokasinya yang baru, tapi juga peraturan yang digunakan baru, yaitu peraturan syariat Islam. Lokasi pasar berada di sebelah barat Masjid Nabawi. Usaha-usaha Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat Madinah melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan ini juga meningkatkan mutu pertanian dengan memperluas lahan pertanian dan meningkatkan fasilitas pendukungnya. Memanfaatkan harta-harta rampasan perang untuk kesejahteraan rakyat, baik digunakan untuk modal berdagang atau yang lainnya. Membangun pasar yang islami bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dengan menerapkan peraturan Islam dan syariat Islam dari segi ekonomi. Selanjutnya, memberdayakan harta jizyah, dana barang yang diberikan oleh penduduk yang daerahnya telah mengikuti aturan Islam. Sebagian digunakan untuk modal usaha kaum muslimin dalam menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan. Selanjutnya, memberdayakan harta zakat menjadi kekuatan bagi kesejahteraan kaum muslimin. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari usaha-usaha Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat Madinah melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Adapun pelajaran yang dapat diambil adalah ekonomi merupakan sektor penting dalam menopang kehidupan manusia. Ajaran Islam menuntut umatnya agar mampu hidup mandiri. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, perlu diperhatikan aspek dalam menyejahterakan kehidupan bersama, keadilan, dan juga kejujuran. Usaha-usaha di bidang perekonomian yang telah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah menjadi bekal untuk para pemimpin Islam setelah beliau mengelola perekonomian negara Islam. Pentingnya memiliki jiwa wirausaha, semangat untuk memiliki dan membuka usaha sendiri dengan dasar agar lebih mudah mengejar karunia Allah di muka bumi, sehingga mampu memberikan manfaat untuk sesama. Adapun selanjutnya adalah berkaitan dengan materi peperangan Ghazawat Rasulullah SAW periode Madinah. Ghazawat adalah peperangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW dalam upaya mempertahankan kehidupan dan harga diri umat Islam dari serangan kaum musyrikin Makkah dan juga kaum munafikin Madinah. Peperangan dalam Islam bersifat merespon kejahatan-kejahatan musuh, bukan dimulai dari Nabi Muhammad SAW atau kaum muslimin terlebih dahulu. Peperangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW adalah Perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang Bani Salim pada
bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Adapun perang selanjutnya adalah perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah, perang Bani Mustalik ketika bulan Sya'ban tahun kelima Hijriah, perang Handak atau perang Al-Ahzab, perang Bani Quraiza pada bulan Syawal tahun kelima Hijriah. Materi selanjutnya adalah berkaitan dengan meneladani semangat perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat. Adapun sikap, sifat, semangat Rasulullah dalam memperjuangkan ajaran Islam, yakni memiliki keyakinan yang kuat akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tolong menolong dalam kebaikan dan juga kebenaran, kerja keras, kerja cerdas dan sungguh dalam menggapai cita-cita, jujur dan adil. Nah, kesimpulan pada saat ini adalah tahun ke-13 Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Langkah-langkah Nabi Muhammad SAW dalam melakukan dakwah periode Madinah, membangun masjid, mempersaudarakan kaum muslimin, menggalang kerukunan dan juga membangun pasar. Nabi Muhammad SAW berhasil mempersatukan kaum muhajirin dan ansor dengan ikatan akidah Islam melalui hubungan persaudaraan dan perkawinan, juga melalui kerjasama ekonomi dan perdagangan. Peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW adalah perang Badar, perang Handak, perang Uhud, perang Bani Mustalik, dan perang Bani Quraiza. Usaha-usaha yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan diantaranya dengan meningkatkan mutu dan memperluas lahan pertanian, memberdayakan harta jizyah dan harta zakat dan juga ghanimah. Nah, itulah materi pada saat periode kepemimpinan dan juga periode dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Semoga materi pada bab yang kedua dakwah Nabi Muhammad periode di Madinah dapat memberikan informasi materi yang lebih mendalam berkaitan dengan sejarah kebudayaan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.